kasih untuk rekan dari Sing with New Eyes yang sudah memberikan kesempatan kepada saya ketemu lagi. Dan ini masih suasana baru tentang meninggalkan bulan Desember, bulan Natal, memasuki tahun baru. Dan kita menemukan satu situasi mungkin ya, keadaan, relasi, keadaan kehidupan yang memasuki tahun yang baru tidak selalu membawa harapan yang baru, tetapi kadang-kadang menghadapi satu tantangan yang sama, mungkin ya, pergumulan yang sama, perjalanan panjang yang masih harus ditempuh, kesendirian. Maka waktu ditawarkan oleh Pak Jeffrey, saya pikir bahwa tema apa ya? Saya ingin kita kembali merenungkan apa yang terkait dengan Immanuel. Kita tahu semua kalau bicara soal Immanuel itu artinya nggak ada yang nggak tahu di antara kita. Immanuel adalah nama Tuhan Yesus yang diberikan oleh malaikat kepada Yusuf ya. Pada waktu Yusuf mempertimbangkan apakah dia akan menceraikan Maria yang ternyata sudah mengandung dari Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat klik Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 25 di mana salah satu ayat itu adalah mencatat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita lihat konteksnya, mungkin teman-teman kalau yang di rumah ada baca Alkitab, buka Alkitab boleh dibuka ya. Itu ada di dalam satu rangkaian cerita tentang kelahiran Yesus yang tercatat pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata mengandung oleh Roh Kudus. Dan sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Maria sudah mengandung. Dan Yusuf karena dia seorang suami yang takut akan Tuhan, yang tulus hatinya, dikatakan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, jadi dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, ketika Yusuf masih mempertimbangkan sebagai pria, sebagai seorang calon suami, dia merasa mempertimbangkan bukan keegoisannya sebagai laki-laki, tapi lebih kepada perhatiannya kepada apa mungkin Maria mempunyai sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang mungkin tidak mau diungkapkan. Dia memikirkan kebaikan Maria yang terbaik. Ternyata Roh Kudus menyatakan diri kepada dia melalui malaikatnya ya. Dan di dalam mimpi sebagaimana kita tahu dikatakan supaya Yusuf jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya. Sebab nah ini dikatakan anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan ayat 21 nih ayat yang pertama. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan dunia dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Dan setelah Yusuf menerima tunjuk pernyataan daripada malaikat tentang kebingungannya ini bagaimana Maria yang dia percaya perempuan baik-baik ya, dia tahu bagaimana pergaulannya, dia kenal, nggak mungkin ada terjadi yang aneh-aneh, dia yakin bahwa dia bisa menerima Maria dan masuk di dalam pekerjaan Allah melalui hidup Maria. Dan disitulah Yusuf bangun dari tidur dan seperti dikatakan firman Tuhan, seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, dia mengambil Maria menjadi istrinya, tapi tidak bersetubuh sampai melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan perenungan ini dan khususnya ayat kunci hari ini ayat yang ke-23 tentang Immanuel, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau membuka hati kami dan pikiran kami dan seperti penamaan kelompok kami ini, Seeing with New Eyes, berikanlah kepada kami mata yang melihat dengan sudut pandang yang baru daripada Tuhan sendiri, sehingga menghadapi situasi apapun, menghadapi kesulitan apapun, menghadapi pergumulan apapun, kami tidak melihat dari sisi yang itu saja, sisi yang sama atau sisi yang negatif, tetapi dari sisi yang baru, yang berbeda, yang merupakan pengarahan daripada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, bantu hamba-Mu juga untuk jaringan internet dan komunikasi yang akan kami langsungkan beserta dengan teman-teman di segala situasi dan keadaan yang berbeda. Hamba-Mu mengandalkan pertolongan dan bantuan Roh Kudus untuk hal ini. Amin. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat tadi bahwa ayat yang terkenal ya, penamaan yang terkenal daripada Yesus sebagai Immanuel itu ternyata bukan cuma mulai daripada zaman Maria mengandung Yesus dan Yesus harus bayi itu harus dinamai Immanuel. Tetapi itu merupakan janji yang dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya yang pernah disampaikan kepada bangsa Yehuda oleh Yesaya. Pada waktu itu orang Yehuda sedang dalam keadaan ketakutan, terancam, tidak berdaya,
merasa sendirian. Kenapa? Karena kerajaan Israel sudah runtuh oleh Asyur, dan Asyur menekan juga sekarang kerajaan Yehuda, ya. Dan raja pada waktu itu betul-betul kita tahu Hizkia di bawah serangan Asyur itu begitu ketakutan, terancam, nggak berdaya, tetapi belajar membawa bangsa Israel kepada Tuhan. Dan di dalam situasi itu Tuhan mengutus Yesaya berkata, sampaikan, jangan takut, nanti ada seorang anak darah akan dilahirkan, anak laki-laki. Ya, dia akan disebut Immanuel. Dan pada waktu itu Tuhan menyatakan janjinya akan perlindungan, pembelaan, pembebasan atas Israel. So, waktu janji itu diberikan kepada orang Yehuda, itu 700-an tahun sebelum Yesus lahir. Itu memiliki makna memberi pengharapan, memberi satu janji kepada bangsa yang sedang ketakutan, dan pada waktu itu ada penggenapan yang bersifat apa ya? Kalau orang membuat Alkitab selalu digenapi pada waktu itu, digenapi beberapa waktu kemudian, digenapi terkait dengan masa kedatangan Tuhan Yesus, dan ada lagi digenapi secara eskatologi pada waktu nanti Yesus datang yang kedua kali. Ya. Tapi keadaan ini adalah keadaan yang pada waktu itu digenapi di antara orang Yehuda dulu, ya, karena kemudian memang Tuhan membebaskan bangsa Yehuda dari tekanan Asyur. Lalu kemudian terjadi lagi oleh orang Babil, mengalami lagi kemerdekaan lagi, dan kemudian penggenapan sesungguhnya adalah terjadi dengan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Nah, keadaan yang sedang dihadapi oleh bangsa Yehuda pada waktu itu menghadapi ancaman dari bangsa sekitarnya, merasakan tidak berdaya, tidak merasa mendapatkan bantuan yang diharapkan. Kalau kita pikir-pikir mirip dengan keadaan yang banyak kita alamin pada waktu seseorang mengalami kondisi gangguan kesehatan mental. Merasa tubuh ini lemah, di luar kontrol kita. Kadang-kadang merasa sahabat, kawan terdekat kita mulai berkurang dan menjauh, seperti orang-orang Yahudi yang ditinggalkan oleh tetangga-tetangganya, negara-negara sahabatnya. Karena semuanya takut sama Asyur, ya. Ada yang udah betul, ada yang memang nggak mau sekali, gitu kan. Nah, kadang-kadang mungkin keadaan itu juga dialami oleh kita, baik sebagai penyandang maupun sebagai caregiver. Pada itu kita berurusan dengan gangguan kesehatan mental. Seakan-akan kita menjadi lemah kondisi emosi kita, mental kita, sosial kita, gitu ya. Dan orang-orang sepertinya tuh kayak baik-baik saja, tapi mencoba untuk menjaga jarak dengan kita. Kita melihat bahwa peranan ini harus berubah karena situasi yang sungguh tidak terkendali dan di luar kontrol kita. Mungkin merasa bergunanya itu mulai dipertanyakan. Kita mempertanyakan diri sendiri maupun orang mempertanyakan kita, ya. Orang Yehuda pada waktu di bawah pemerintahan Hizkia yang sebetulnya raja yang besar pada waktu itu. Tetapi ketika dikepung, ditekan, diruntuhkan, negara lain sudah dikalahkan, diancam, diintimidasi, itu diragukan. Kalau bisa menang ya, orang lain aja sudah dikalahkan, ya jangan sok ngejago gitu kan. Dan itu adalah satu situasi yang sangat tidak nyaman, dan Hizkia cuma bisa bersandar kepada Tuhan. Dalam situasi itulah janji Tuhan diberikan. Janji Tuhan diberikan, ya. Pada masa ketika ketakutan paling dalam, bukan hanya sakit, tapi merasa sendirian. Tapi di tengah kecemasan itu, Tuhan mengirimkan satu kata, Immanuel. Aku tetap menyertai kalian. Aku tidak meninggalkan kalian. Dan itu digenapi Tuhan bagi bangsa Yehuda beberapa ratus tahun kemudian, pada waktu Yesus lahir. Pada waktu dekat itu digenapi. Ada anak gadis, ya. Tapi karena pernikahan biasa dalam usia dini, dalam usia muda, melahirkan anak. Kita tidak tahu siapa itu, tapi itu menjadi tanda. Ada yang bernamanya mungkin juga Immanuel, mengingatkan, ya, Tuhan menyertai mereka di tengah masa yang sulit itu. Dan pada waktu janji ini digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, itu merupakan satu makna bahwa Immanuel itu menjadi satu message yang bagi kita, ya, bukan cuma orang percaya pada umumnya, tetapi bagi kita semua, khususnya yang mengalami situasi sendirian, nggak berdaya, kita merasakan perbincangan, tekanan, intimidasi, cemoohan orang, tapi kita nggak berdaya untuk berbuat apa-apa untuk membela diri kita sendiri. Pada saat itu, Immanuel itu merupakan satu nama, satu janji, satu penggenapan kehadiran yang bisa membawa pengharapan bagi setiap kita. Amin. Klik berikutnya. Jadi pada waktu dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, mereka menamakan dia Immanuel,
yang berarti Allah menyertai kita, itu merupakan satu pengganapan yang berlaku kemudian. Itu bukan cuma untuk bangsa Yehuda pada waktu Israel, tapi berlaku untuk seluruh bangsa di muka bumi. Berlaku untuk semua orang di segala usia. Itu berlaku untuk semua orang dengan segala kondisi. Sehingga Natal pada waktu yang lalu kita rayakan membawa message tentang Immanuel itu mempunyai satu makna yang buat kita itu berbicara seharusnya menjadi sesuatu message yang menjadi pengharapan. Oh enggak, kehidupan kita, pegangan kita pada waktu kita merasa lemah dan tidak berdaya. Ya, tolong diklik yang berikutnya ya. Jadi kalau Tuhan berjanji pada orang Yahuda, sekarang ribuan tahun yang lalu ya, digenapi, lalu digenapi pada 2000 tahun yang lalu dengan kedatangan Tuhan Yesus. Dan message itu berlaku sepanjang tahun selama 2000 sampai sekarang. Maka berita yang sama ini, penggenapan yang sama masih berlaku. Allah Immanuel itu tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai seterusnya. Tuhan yang menggenapi janjinya kepada orang Yahuda, Tuhan juga menggenapi janjinya pada saudara dan saya. Kalau ada di antara kita yang karena satu dan lain hal, pengalaman-pengalaman itu membuat kita merasa ditinggalkan, tidak berdaya, ya, merasa dijauhi, merasa kita mungkin kadang-kadang didiskriminasi, distigmatisasi, ya, diolok-olok. Immanuel, Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Aku tahu keadaanmu dan engkau tidak kutinggalkan sendirian. Ini menjadi sesuatu yang membawa pengharapan. Oke? Okay? So Immanuel, klik yang berikutnya adalah janji yang digenapi menunjukkan apa? Immanuel menunjukkan satu, menunjukkan bahwa Allah yang tadinya jauh di surga, di tempat yang tidak terhampiri, sekarang datang ke dunia begitu dekat dengan manusia, menjadi sama dengan manusia, ya. Allah, klik yang tadinya tak terlihat, sekarang menjadi manusia yang bisa kelihatan, bisa kedengeran, ya, bisa kita rasakan, bisa kita hampiri. Isn't it wonderful? Ya, saudara. Dan satu lagi mungkin saya jelaskan lagi ya. Allah yang tadinya maha kuasa tidak terjangkau, Immanuel menunjukkan dia menjadi bayi yang kecil yang bisa dipeluk, yang bisa digendong, yang bisa dihampiri. Klik itu 3 kali ya. Di sini saudara sekalian, pada waktu saya merenungkan hal ini ya, untuk kita nih ya, sebagai orang yang bergumul dengan kondisi gangguan kesehatan mental ya di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, kita itu paling ya apa ya, kalaupun kita merasa tidak nyaman dijauhi orang, sebetulnya kadang-kadang kita yang menjauhkan diri, withdraw dari orang lain karena kita tidak mau terluka, kita tidak mau tersinggung, kita tidak mau diketawain, kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Paling aman buat saya adalah menjauh dari orang banyak supaya nggak ketahuan pergumulan saya atau kelemahan saya atau kondisi tidak nyaman saya yang mengganggu untuk diri saya dan mungkin mengganggu buat orang lain. Tetapi Immanuel berarti kemanapun kita menjauhkan diri atau dimanapun kita dijauhi orang, Allah itu tidak pernah menjauh dari kita dan tidak bisa kita jauhi. Dia menjadi Allah Immanuel, Allah yang datang menyertai kita dimanapun kita berada. Teman-teman, saya pernah punya satu kondisi pengalaman ya, pada waktu itu ketika putri saya ditinggal oleh suaminya meninggal, dia mencoba menjauhkan diri, tidak bisa dihampiri bahkan oleh sang ibunya. Saya tidak bisa menghampiri, mendampingi dia, menghibur dia, dia merasa withdraw gitu, mau menyendiri untuk mengatasi sedihnya dengan caranya sendiri. Saya sebagai ibu nggak bisa apa-apa, tetapi saya punya penghiburan Allah Immanuel, Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir itu menjadi penghiburan buat saya. Kenapa? Kemanapun kamu melarikan diri, Allah tidak bisa dijauhi sama kamu. Allah ada di sana, Allah hadir di sana, Allah di sana, dan itu memberikan saya ketenangan sebagai seorang ibu. Dan kalau kita sebagai orang yang mengalami, saudara sekalian, saya juga pas beberapa waktu ini sedang mengalami satu pergumulan terbuka. Saya merasa itu artinya saya nggak sendirian dimanapun saya berada. Ketika mungkin orang salah paham, Allah nggak salah paham dengan kita. Dia menerima kita, ya. Allah yang nggak kelihatan bisa jadi manusia. Sekarang kita nggak bisa kelihatan Tuhan. Mungkin seseorang yang kadang-kadang memiliki satu kondisi yang membuat kita bisa berdelusi, ya, bisa berhalusinasi seakan-akan melihat sesuatu dan mungkin tidak real. Tetapi saudara melihat kita sebagai realita yang kita bisa melihat
Allah tidak salah melihat kita. Ya, Immanuel, Allah yang nggak terlihat menjadi terlihat, Allah yang maha kuasa menjadi bisa terjangkau, menjadi baik bisa dipeluk, dan itu memberikan satu bagi saya message penghiburan. Saudara-saudara sampai sekarang kita nggak bisa melihat Tuhan dan memeluk Tuhan, tapi realitas kehadiran Yesus sudah membuktikan Allah pernah hadir di dalam dunia, di dalam sejarah dekat dengan manusia. Itu menjadi penghiburan karena sekarang Allah tinggal dalam kehidupan orang percaya, dan melalui orang percaya yang lain kita bisa menjadi tanda petik Immanuel kecil buat orang lain untuk menyatakan, buddy, you are not alone. Aduh, teman, kamu nggak sendiri. Komunitas seperti yang kita miliki ini, Sing with New Eyes, ya. Orang lain melihat salah, orang lain melihat kita mungkin dengan stigma, karena stigmanya masih susah disingkirkan. Tapi di antara kita, doesn't matter. Kita saling menerima, kita mengerti, kita saling hadir bagi teman yang lain. Kita bisa saling menyapa tanpa merasa kamu tuh pura-pura ya sama saya, karena kita tahu mereka yang menyapa, kita ngerti keadaan kita, jadi kita bisa saling merasa tidak sendirian, begitu kan. Waktu saya mulai merintis komunitas ini dan beberapa orang sebagai anggota kita, di antara kita mungkin ada ya, sebagai keluarga yang bergumul karena kerabatnya punya kondisi gangguan kesehatan, berkata apa? Kami tidak sendiri lagi. Alangkah terhiburnya, terkuatkannya ketika tahu bahwa apa yang kami alami bukan sendirinya aneh dan sendirinya merasa kelabakan. Ada orang yang mengalami yang sama dan bisa mengerti saya tanpa saya merasa malu dan tertelanjangi, tanpa saya merasa malu dan terancam, merasa apa adanya sebagai satu pengalaman real otentik yang menjadi pengalaman alami orang-orang yang sama dengan kita. Isn't it wonderful ya? So Immanuel itu bagi saya itu merupakan janji yang menunjukkan kebesaran kehadiran Allah yang dekat, yang terjamah, terjangkau, dan bisa paling penting menjamah, menjangkau kita dekat ke hatinya. Meskipun mungkin kita merasa jauh, Tuhan selalu bilang, kamu boleh merasa saya jauh, tapi saya nggak jauh kok, saya ada di sini. Oke? Jadi klik berikutnya, bagi kita penyandang GKM, ya, bagaimana kita bisa memaknai Immanuel, ya, dengan makna yang berbeda, ya. Saudara, dalam kesendirian manusia, Allah itu hadir bersama dengan kita, ya. Dalam ini udah masuk ke dalam klik yang berikutnya lagi. Oke ya. Jadi sorry ya. Oke. Jadi bagi kita Immanuel itu ya di dalam Natal itu artinya apa? Allah bukan Allah yang memperhatikan dari jauh, tetapi Allah yang mendekatkan diri untuk menyertai kita. Ingat, Allah yang mendekatkan diri, hadir menyertai dia. Natal itu bukan sekedar, dan Immanuel itu bukan sekedar kisah bayi kecil yang dilahirkan di palungan, tapi kisah tentang Allah yang memilih, ingat, Allah yang memilih untuk datang dan tinggal bersama manusia. Aduh, ini bagi saya powerful banget. Bagi kita yang merasa tersendiri, merasa yang kadang-kadang terkucil, hidup di dunia sendiri, di ujung jauh daripada dunia nyata, begitu kan? Aduh, God is there. Because God is the creator of everything. Ya, di mata Allah nggak ada yang nggak nyata. Semua yang rasanya nggak mungkin, Tuhan bisa jadikan mungkin, gitu kan. Jadi yang bagi orang nggak real, bagi Tuhan itu nggak ada real nggak real. Bagi Tuhan semuanya real, gitu kan. Jadi Natal bagi kita yang bergumul bukan cuma cerita tentang Allah yang memperhatikan dari jauh, tapi Allah yang sudah hadir menyertai. Bukan cuma tentang bayi kecil yang kita rayakan dengan menyenangkan, sehat. No. Di situ ada message penting Immanuel yang Allah memilih untuk datang dan tinggal bersama dengan kita. Sehingga Immanuel bisa memberikan kepada kita makna apa? Di dalam kesendirian, Allah hadir. Allah itu setia, tidak berubah dalam kehadirannya. Klik berikutnya. Kalaupun mungkin dunia kita berubah, keluarga kita bisa berubah. Dulunya sayang sama saya, sabar sama saya. Sejak saya sakit, sejak saya menurun, sejak saya mungkin berulang-ulang relapse, kadang-kadang orang bisa berubah. Orang nggak sabar lagi, orang nggak ramah lagi, orang nggak murah hati lagi, ya. Orang nggak respect lagi sama kita. Saudara, Immanuel mengingatkan Allah yang sudah memilih hadir di dalam kesendirian kita. Dia Allah yang setia, klik. Dia Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya. Di dalam segala perubahan yang terjadi di dunia yang kita hadapi. Aduh, saya kehilangan dulu yang tadi aman, nyaman buat kita.
Mungkin kita nggak tahu bagaimana tentang masa depan. Semuanya serba tidak pasti di dunia ini. Nggak ada orang yang bisa kita andalkan, ya kan ya? Tetapi Immanuel mengingatkan kita punya Allah yang hadir, yang setia, dan Allah dengan kehadirannya itu tidak pernah berubah meskipun dunia berubah, keluarga berubah, bahkan diri kita juga berubah, bahkan kita pun kadang-kadang tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Allah tetap mengerti, Allah hadir, Allah memeluk, Allah menjangkau, Allah menggenggam kita. Dalam fluktuasi iman kita sekalipun, dia tetap mengasihi kita. Saya sedang menemukan kitab Daniel di dalam bacaan harian saya, dan saya menemukan ya, Allah yang berdaulat satu hal, tapi Allah yang kasihnya luar biasa. Seorang Nebukadnezar loh. Nebukadnezar itu adalah raja yang hebat sekali ya, berkuasa, tetapi dia raja yang juga sangat impulsif sekali. Mungkin kalau bahasa sekarang dia juga punya kondisi gangguan kesehatan mental ya. Ya kalau dia nggak senang sedikit aja itu bunuh semuanya. Dia nggak sayang tuh orang-orang pintar yang dia sekolahin itu ya. Bisa disuruh bunuh hanya karena nggak bisa ada yang sekelompok orang nggak bisa nafsirin mimpinya. Dia dan mimpi yang ditafsirkan Daniel, lalu dia dianggap, wah saya ini kepala emas, lalu dia bikin patung emas, dia udah lupa lagi tuh sama Tuhan yang menyatakan ya, emas, dan menyuruh semua orang menyembah dia. Orang nggak menyembah dia akan dibakar di dapur api. Dan di antara mereka ada Sadra, Mesa, Abednego, teman-teman Daniel. Iya, pada waktu Daniel dihargai karena menafsirkan mimpi, dan dia bilang, boleh nggak teman-teman saya ini juga orang-orang yang lulus ujian nih daripada pegawai-pegawai raja. Bukan Mesa bisa itu saja, udah karena tidak mau menyembah patungnya, intinya hancurkan, ya. Tapi Tuhan itu masih tetap memberikan peluang, kesempatan demi kesempatan. Dikasih sakit, Daniel pasal yang kelima, itu kan ya. Setelah mimpi pasal yang keempat tentang pohon besar yang ditumbangkan, yang di apa namanya apa namanya potong gitu kan, ditebang gitu kan. Jadi dengan Nebukadnezar itu kan, bayangkan raja yang begitu kejam, yang begitu semaunya, raja yang sakit, tetapi Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan tetap hadir bagi dia. Dan pada waktu dia membuka hatinya untuk mengakui Tuhan, Tuhan pulihkan dia dengan kemuliaan yang lebih besar dari sebelumnya. Isn't that wonderful? Jadi, saya sekarang mulai melihat, apapun kondisinya, cuma sekedar umur, cuma sekedar sakit. Kalau saya bawa message ini untuk orang tua, cuma sekedar umur orang tua itu. Umurnya tambah. Kalau kita punya sakit, kita cuma sekedar orang yang punya sakit, tapi di mata Tuhan kita tetap pribadi yang berharga, yang dia kasih, dan dia setia kepada kita, meskipun kadang-kadang kita, karena kondisi kita nggak bisa setia. Immanuel itu artinya Allah beserta kita, bukan Allah beserta saya, Allah beserta kamu. Dia Allah beserta kita. Nah, kita ini menggambarkan satu koneksi sosial, koneksi relasi antar manusia. Satu koneksi beserta kita. So, Immanuel itu mengingatkan kepada kita, dia adalah Allah yang hadir, Allah yang membangun hubungan dengan Anda secara pribadi, sehingga Anda tidak sendirian lagi. Anda punya koneksi dengan Allah pencipta Anda, Juru Selamat Anda. Kita punya koneksi dengan Tuhan penyelamat kita, yang menganggap dan memperhitungkan kita sebagai keluarga. Ini wonderful. We are never alone. Dunia boleh menjauhi kita, dan kita satu dan lain menjauhi diri dari dunia karena penyakit kita, karena kondisi kita. Allah tidak menjauhi kita. Allah tidak pernah malu karena kita. Allah tetap mengatakan, Immanuel, aku beserta kamu. Allah beserta kita. Allah mengasihi kita. Allah menerima kita, mendampingi kita. Bisa dihampiri. Kita tahu kan kisah-kisah tentang dokter siapa namanya, banyak di antara kita ya, seperti misalnya Catherine itu ya, Catherine Greenwich ya, seorang bishop yang punya bipolar dan depresinya berat banget dia ya. Tetapi dia mengatakan, orang yang menulis buku Darkness is my only companion bisa mengatakan buku tentang aku ada gitu kan. Immanuel juga, aku hadir di dalam hidupmu. Ya, luar biasa ya. Ada banyak lagi kesaksian-kesaksian orang dengan kondisi gangguan kesehatan mental yang kayaknya buat dunia itu
aduh bener-bener deh nggak ada harapan deh ya, nggak ada manusia, nggak ada gunanya lagi deh, udah uyau keciu gitu ya, nggak ada obatnya. Tapi bagi Tuhan, dia tetap manusia berharga. Yang pada waktu-waktu tertentu dia bisa sadar, mungkin bisa making connection with others. Tapi walaupun enggak, Tuhan tetap making connection buat dia. Dan ini menjadi penghiburan. Gak usah takut teman-teman. Kalaupun seperti orang bisa pikun dan nggak bisa ingat orang. Kerabatnya berkata, nggak apa-apa dia nggak ingat saya lagi. Saya tetap ingat dia. Itu yang penting. Sama Tuhan juga kepada kita begitu. That's the meaning of Immanuel yang saya hayatin hari-hari ini. So, bagaimana kita harus meresponi Natal yang berlalu dan Immanuel yang Tuhan berikan kepada kita. 3. 1. Dengan Immanuel yang kita celebrate pada Natal yang lalu. Kita buka hati. Jangan ada yang menutup hati. Buka hati, sambut dia. Kalau karena satu dan lain hal, kita mungkin karena sakit, merasa di mana Tuhan, kita agak sedikit marah sama Tuhan, kita berpaling, membelakangi Tuhan. Kalau kita muncul lagi kayak Nebukadnezar, satu peluang kesadaran lagi, buka hati lagi. Sambut kehadiran Immanuel buat Anda. Karena dia mau hadir, tetap membangun hubungan dengan Anda, menjangkau Anda, terjangkau oleh Anda di dalam kegelapan terdalam. Dalam kesepian yang paling sepi. Ya kan? Di dalam ketidaksadaran yang paling tidak sadar, Tuhan hadir di situ. Kedua, kalau Anda menemukan bahwa Tuhan hadir Immanuel bagi Anda, dan ketika Anda menemukan satu kondisi yang baik, bisa mengalami merasakan percikan Immanuel dalam hidupmu, berbagilah dengan orang lain. Jadilah Immanuel kecil buat orang lain. Yang mungkin orang lain nggak mau jadi teman buat orang penyandang yang lain. Tapi Anda tahu bukan pengalaman itu yang nggak orang lain rasakan, hadirlah buat mereka. Karena kehadiran Anda itu jauh lebih berarti dibanding kehadiran orang lain bagi mereka. Karena apa? Mereka merasa aman. Sebab engkau mengerti keadaanku. Aku mengalami apa. Orang lain nggak ngerti. Kalaupun orang terima kadang-kadang dengan syarat. Kadang-kadang dengan peraturan. Kadang-kadang dengan tuntutan yang meletihkan. Yang membuat kita kadang-kadang nggak bisa otentik. Pakai topeng kadang-kadang. Tetapi dengan sesama penyandang. Sesama caregiver. Kita bisa menjadi orang yang hadir secara otentik, menjadi Immanuel, menghadirkan penyertaan Allah bagi mereka, seperti Allah juga menyatakan kehadirannya bagi kita. Ya. Dan yang ketiga, jikalau mungkin seperti Anda berbagian di dalam pelayanan yang berkembang, entah di Care for Overcomer sebelumnya, atau di Sing with New Eyes, atau Sahabat Bagi Jiwa, mari kita berbagian, terlibat dalam misi Sang Immanuel. Oh, penyandang gangguan kesehatan mental itu 25% orang dewasa loh. 17% youth loh. 10% anak-anak pergi penyiar menurut WHO. Apa artinya? Itu di jumlah-jumlah 20-25 tambah 17 tambah 10 itu hampir mendekati 45-47 kalau itu genap angkanya begitu. Saya bilang orang dewasa pasti punya keluarga. Youth masih punya keluarga, apalagi anak-anak. Ya terdampak itu hampir seluruh dunia. So, mari kita berbagian di dalam misi Sang Immanuel yang hadir untuk siapa saja di segala zaman, segala abad, mendekatkan Allah yang jauh pada mereka yang merasa tidak ada orang yang bisa mengerti mereka. Semua hidup di dunianya sendiri-sendiri. Terhanyut hilang di tengah lautan alam semesta. Tapi Immanuel berkata, aku hadir untuk membangun relasi koneksi, menghubungkan menjadi keluarga besar kerajaan. Ya, so mari buka hati, mari berbagi dan mari berbagian. Ya, sebagai penutup, coba klik Natal yang membawa berita Immanuel bukan bukti bahwa kita nggak pernah. Natal yang membawa berita Immanuel adalah bukti bahwa kita sekarang nggak pernah lagi jalan sendirian. Ingat, apapun itu, waktu kita sakit, waktu kita mengurung diri, waktu kita di rumah sakit, misalnya kan, kita nggak pernah sendiri. Tuhan Yesus ada di sana. Oke? Yang kedua, Immanuel pada hari Natal mengingatkan kepada kita Allah datang bukan hanya untuk mengampuni, tapi Allah datang untuk menyertai. Dan ini meaningful banget buat kita, bukan? Karena kita selalu butuh pengampunan. Tapi setelah diampunin, kita butuh disertai. Kita orang yang jatuh bangun. Ya, orang kalau udah jatuh bangun kadang aduh gitu lagi, orang udah bosan, udah capek nemenin kita. Tapi Tuhan, puji Tuhan, nggak capek, nggak jijik, nggak kesal gitu kan, nggak kalau orang bahasa tuh
muntap ya, udah kepengen muntah nemenin kita terus-terusan begini gitu ya. Tuhan nggak begitu. Ketika tangan kita bisa mulai melemah karena kondisi sakit, karena pengobatan, karena penyakit yang berulang kali terjadi, kadang-kadang kita badannya udah nggak bisa kita kontrol lagi ya. Ada tangan Tuhan yang kuat yang nggak pernah melepaskan kita. Klik ya. Dan kita nggak bisa apa-apa, kadang-kadang kita malas bekerja, nggak bisa ngangkat badan kita sendiri menggerakkan. Ketahuilah, Tuhan menopang kita. Kalau kita bisa mulai belajar lagi melakukan hal kecil, Tuhan terima kasih Engkau ada di sini menopang tangan saya yang lemah, yang lemes, untuk mungkin mengambil sendok dan mulai makan, untuk mungkin mengambil sikat gigi dan menggosok gigi kita, atau mungkin menemani kita ke kamar mandi untuk mandi, atau mungkin memberanikan kita untuk mulai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rasanya kecil dan remeh bagi dunia, tapi kita mau kerjakan lagi sebagai tanda bahwa saya sedang mengalami satu proses kemajuan. Satu proses pemulihan, bisa melakukan hal kecil untuk diri saya sendiri dan untuk orang terkasih di sekitar kita. Saya senang dengan Pak Jeffrey yang membukakan website ya untuk teman-teman sekalian supaya bisa mendisplay karyanya, menunjukkan kemampuan kalian yang ditopang oleh tangan Tuhan yang kuat ya. Ketika langkah kaki kita mungkin mulai melambat, rasanya berat, pelan, ada pribadi yang berjalan dengan sabar, di samping kita. Isn't it wonderful? Orang lain udah gak sabar, klik, dunia ini udah serba cepat. Kita kalau udah menjadi penyandang dan dalam masa proses pemulihan atau kerabat mendampingi orang yang punya pergumulan, rasanya semuanya jadi pelan, orang udah sampai kemana, ya, anak orang lain udah sampai kemana, teman seangkatan kita udah sampai kemana, kita kok masih di sini. Jangan khawatir temanku. Immanuel mengingatkan apa? Ada pribadi yang sabar berjalan di samping kita, klik. So, this is a wonderful comfort and message for each of us. Ini adalah berita yang sangat baik sekali, ya. Jadi, nggak ada yang ketinggalan karena Tuhan mendampingi dan tiba nanti pada waktunya di garis finish dengan baik, ya. Dan terakhir, pada waktu kita mungkin kadang-kadang merasa hidup ini semakin sunyi, nggak ada orang yang bisa kita dengar atau mau mendengarkan kita, suaranya yang lembut tetap berkata, don't worry, don't be afraid, I am here. Jangan khawatir, aku di sini. Aku Immanuel. Kiranya berita Immanuel ini mengingatkan kembali kepada kita dengan cara yang baru terkait dengan pergumulan kita sebagai penyandang, sebagai caregiver. Di tahun yang baru kita nggak pernah sendiri. Kita nggak pernah ditinggalkan, kita nggak pernah dibiarin ketinggalan, kita nggak pernah diseret-seret, disuruh-suruh. Jadi kamu tuh nggak baik-baik sih, ya kan? Dia sabar, dia ada di situ. Dia bilang jangan takut, aku di sini. Orang nggak dengerin kamu, saya dengerin kamu. Kamu ngomong apa yang orang anggap gak nyambung, tapi saya mengerti di sini dan menikmati apa yang kamu katakan sampai kamu bisa kembali berdialog, berinteraksi dengan cara yang bisa dimengerti dengan lebih baik dengan orang di sekitar. Immanuel, God be with us and God bless each of us and each of you. Amin.